Sultan Agung. Sultan Agung merupakan raja yang paling terkenal di Mataram yang membawa Mataram pada puncak kejayaan. Cita-cita Sultan Agung: 1. Mempersatukan tanah Jawa. 2. Mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628, Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan berbekalan untuk menyerang Batavia dengan gubernur jenderal VOC-nya adalah J.P. Join. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjata jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Tahun 1629, pasukan Mataram kembali diberangkatkan menuju Batavia. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan, seperti dari Tegal dan Cirebon. VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya VOC dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya serangan Sultan Agung yang kedua juga mengalami kegagalan. Meskipun pasukan Sultan Agung terus mengalami kegagalan, namun semangat dan keinginan untuk melawan VOC tetap tertanam di jiwanya. Setelah kedua serangan Sultan Agung itu gagal, akhirnya Sultan Agung yang cerdas itu menggunakan kemampuan diplomasi. Melalui kemampuan diplomasi itu, akhirnya Sultan Agung berhasil memaksa VOC untuk mengakui eksistensi Mataram dan Sultan Agung. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman upeti secara periodik dari VOC ke Mataram, sementara VOC mendapat imbalan diizinkan untuk melakukan perdagangan di pantai utara Jawa. Sayangnya, semangat dan kebesaran Sultan Agung itu tidak diwarisi oleh raja-raja penggantinya. Setelah beliau wafat pada tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC.